Jadi, jantung itu teman-teman terletak di rongga dada, diselimuti oleh satu membran pelindung yang disebut perikardium. Nah, dinding jantung ini sendiri terdiri atas 3 lapis, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Nah, teman-teman harus tahu dinding jantung ini terdiri atas jaringan ikat padat yang membentuk suatu kerangka fibrosa dan alat otot jantung. Serta serabut otot jantung itu bentuknya bercabang-cabang dan beranastomosis secara erat. Oke, next kita akan membahas tentang mediastinum. Nah, mediastinum ini teman-teman merupakan rongga di selang paru-paru kanan dan kiri. Nah, teman-teman ada tahu nggak isi dari mediastinum itu? Nah, ternyata teman-teman, mediastinum itu berisi jantung, aorta, arteri akbar, pembuluh darah vena akbar, trakea, kelenjar timus, saraf, jaringan ikat, kelenjar getah bening, dan aliran lainnya. Nah, teman-teman juga tahu nggak kalau mediastinum ini terbagi atas 4 rongga penting. Nah, yang pertama yaitu mediastinum superior, mulai pintu atas rongga dada hingga ke vertebra torokal kelima dan anggota bawah sternum. Nah, kedua yaitu mediastinum anterior, mulai dari garis batas mediastinum superior ke diafragma di depan jantung. Ketiga, mediastinum posterior. Nah, mulainya itu teman-teman dari garis batas mediastinum superior ke diafragma di balik jantung. Nah, yang terakhir yaitu mediastinum medial atau tengah. Nah, letaknya itu dari garis batas mediastinum superior ke diafragma di selang mediastinum anterior dan posterior. Next, kita akan membahas tentang batas jantung normal pada orang dewasa. Yang pertama, yaitu batas jantung normal kanan atas yang terletak pada ruang interkostal 2, linea parasternalis dextra. Yang kedua, yaitu batas jantung normal kanan bawah yang terletak pada ruang interkostal 4, linea parasternalis dextra. Yang ketiga, batas jantung normal kiri atas yang terletak pada ruang interkostal 2, linea parasternalis sinistra. Dan yang terakhir yaitu batas jantung normal kiri bawah yang terletak pada ruang interkostal 4, linea medioclavicularis sinistra. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur anatomi dinding jantung. Nah, selaput yang mengitari jantung itu disebut perikardium, yang terdiri atas 2 lapisan, yaitu perikardium parietalis yang merupakan lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru. Dan perikardium visceralis yaitu lapisan permukaan dari jantung itu sendiri yang juga disebut epikardium. Nah, epikardium atau sering disebut dengan perikardium visceral adalah membran serosa pada permukaan jantung. Epikardium terutama tersusun oleh epitel squamosa sederhana di bagian atas lapisan tipis jaringan areolar. Di beberapa tempat mengalami penebalan oleh lapisan jaringan adiposa, sedangkan di bagian lain itu bebas lemak. Nah, cabang-cabang terbesar dari pembuluh darah ini koroner melalui epikardium tersebut. Miokardium. Nah, miokardium merupakan lapisan tebal yang melakukan kerja jantung serta ketebalannya bervariasi antara satu ruang jantung dengan ruang jantung yang lain dan sebanding dengan beban kerja pada individu. Dinding atrium lebih tipis untuk mengantarkan darah ke ventricle.
Dinding ventrikel lebih tebal dan kuat daripada dinding atrium, dan dinding ventrikel kiri lebih tebal daripada ventrikel kanan, karena ventrikel kanan hanya memompa darah ke paru-paru. Sedangkan dinding ventrikel kiri lebih tebal untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah katup. Fungsi dari katup-katup jantung adalah untuk menghubungkan antar ruang dalam jantung yang terbentuk dari jaringan ikat fibrosa. Jaringan fibrosa atau kerangka berserat ini juga memiliki beberapa fungsi, di antaranya menyediakan dukungan struktural untuk jantung, menjaga lubang ini terbuka, dan mencegah peregangan yang berlebihan ketika lonjakan aliran darah. Yang kedua, sebagai non-konduktor listrik, dan yang terakhir dapat membantu dalam mengisi jantung dengan darah. Nah, katup ini juga dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ada katup atrioventrikular. Teman-teman tahu nggak kenapa disebut dengan katup atrioventrikular? Nah, jawabannya yaitu karena katup ini terletak di antara atrium dan ventrikel, makanya disebut dengan katup atrioventrikular. Katup ini juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada katup tricuspidalis, yang merupakan katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, serta juga mempunyai 3 buah daun katup. Katup tricuspidalis ini terletak di garis parastemal sinistra intercostae 4. Yang kedua, ada katup mitral atau bicuspidalis. Katup ini merupakan katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, serta mempunyai 2 buah katup. Katup mitral ini terletak di garis midclavicula sinistra intercostae 5. Jadi, katup atrioventrikular berfungsi untuk memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventrikel pada fase diastol ventrikel, dan juga mencegah aliran balik pada saat sistol ventrikel atau juga biasa disebut dengan kontraksi. Yang kedua adalah katup semilunaris. Katup semilunar paru terletak di dasar batang paru yang membentang dari ventrikel kanan, sedangkan katup semilunar aorta terletak di dasar aorta yang membentang dari ventrikel kiri. Setiap katup semilunar ini terdiri dari 3 daun katup yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa. Yang pertama ada katup pulmonal yang terletak pada arteri pulmonalis. Nah, katup ini memisahkan pembuluh dari ventrikel kanan. Katup pulmonal ini terletak di garis stemalis sinistra intercostae 2. Dan yang kedua ada katup aorta yang terletak di antara ventrikel kiri dan aorta. Katup ini terletak di garis stemalis dextra intercostae 2. Selanjutnya adalah perikardium sebagai fiksator jantung. Jadi jantung ini mendapat fiksasi oleh fiksator jantung yang utama, yaitu tekanan dalam viskera yang berdekatan. Nah, jantung ini berada di antara paru-paru, sehingga paru-paru dapat menjadi perlekatan jantung dari lateralis atau dari luar. Jantung ini juga berada di atas kupula dipragmatis dan viskera abdominalis, yang di bawahnya terdapat hepar, gaster, dan juga lien, sehingga dapat menjadi perlekatan jantung dari bagian bawah. Kemudian, dinding vena cava inferior bertumbuh menjadi satu dengan foramen vena cava, sehingga menjadi perlekatan atrium dextrum pada diafragma, dan pembuluh-pembuluh besar yang keluar masuk pada vasik cordis ataupun jantung. Yang selanjutnya adalah tamponit jantung. Jadi, tamponit jantung ini merupakan diagnosis klinis yang disebabkan oleh peningkatan volume kritis cairan dalam perikardium yang menghalangi aliran darah ke ventrikel. Tamponit jantung terjadi bila tekanan perikardial ini melebihi tekanan dalam ruangan jantung, sehingga terjadilah kegagalan pengisian jantung. Tamponit jantung akut dapat terjadi dalam beberapa menit karena trauma loh teman-teman. Jadi pecahnya jantung atau pembuluh darah besar atau sebagai komplikasi dari prosedur invasif menyerupai shock kardiogenik yang membutuhkan drainase yang mendesak.